Halo sahabat sejarawan, sejarah memang adalah hal yang paling melekat dengan masa lalu kita, baik secara langsung ataupun tidak. Nah, masuk langsung pada sesi dokumenter. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas sejarah Museum Geologi yang ada di Bandung. Just langsung pada bagian pertama, yaitu awal pendirian. Jadi, di masa penjajahan Belanda, keberadaan Museum Geologi berkaitan erat dengan sejarah penyelidikan geologi dan tambang di wilayah Nusantara yang dimulai sejak pertengahan abad ke-17 oleh para ahli Eropa. Setelah Eropa mengalami revolusi industri pada pertengahan abad ke-18, Eropa sangat membutuhkan bahan tambang sebagai bahan dasar industri. Pemerintah Belanda sadar akan pentingnya penguasaan bahan galian di wilayah Nusantara. Dengan demikian dapat diharapkan menunjang perkembangan industri di negeri Belanda. Sebagai monumen bersejarah, museum ini berada di bawah perlindungan pemerintah dan merupakan peninggalan sejarah nasional. Di museum ini tersimpan dan mengelola berbagai materi geologi seperti fosil, bebatuan, dan mineral lainnya. Semua materi tersebut dikumpulkan selama kerja lapangan di Indonesia sejak tahun 1850. Dan karena fakta itulah, museum ini didirikan oleh pemerintahan sebuah lembaga dinas pertambangan Belanda, yaitu Diens van den Genwezen pada tahun 1850 dan berganti nama menjadi Diens van den Genbouw pada tahun 1922. Yang kedua adalah fungsi awal. Fungsi awal museum ini adalah sebagai tempat penyimpanan dan analisis hasil penelitian geologi, termasuk contoh batuan, mineral, dan fosil yang dikumpulkan dari berbagai wilayah di Indonesia sejak tahun 1850. Selain itu, museum ini juga berperan dalam mendukung eksplorasi sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh industri di Eropa pada masa itu. Gedung museum dirancang dengan gaya Art Deco oleh arsitek insinyur Menalda van Schouwenburg dan dibangun selama 11 bulan dengan melibatkan 300 pekerja. Peresmian museum bertepatan dengan Kongres Ilmu Pengetahuan Pasifik keempat yang diselenggarakan di Bandung pada 18 sampai 24 Mei 1929. Seiring waktu, museum ini mengalami berbagai perubahan, termasuk saat masa pendudukan Jepang dan setelah Indonesia merdeka, hingga akhirnya menjadi pusat edukasi geologi yang kita kenal sekarang. Yang ketiga adalah renovasi pada tahun 1999 hingga 2000. Museum Geologi Bandung direnovasi. Dana untuk direnovasi berasal dari Badan Kerjasama Internasional Jepang, JICA. Pemerintah Jepang memberikan bantuan dana senilai 750,4 juta yen. Dan Museum Geologi Bandung ditutup selama 1 tahun untuk direnovasi. Setelah selesai direnovasi, Museum Geologi Bandung dibuka kembali pada 23 Agustus tahun 2000 dan diresmikan oleh Megawati Soekarno Putri selaku Wakil Presiden pada waktu itu. Ia menghadiri peresmian didampingi oleh Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat, ada koleksi museum. Museum Geologi terbagi menjadi beberapa ruang pamer yang menempati lantai 1 dan 2. Dalam beberapa ruangan utama ada 1. Ruang Geologi Indonesia. Menampilkan asal mula bumi, struktur dan pergerakan kerak bumi, batuan dan mineral, serta geologi pulau-pulau di Indonesia. Ada juga informasi tentang gunung api dan kawasan Kars. 2. Ruang sejarah kehidupan. Berisi fosil-fosil dari berbagai zaman, termasuk fosil dinosaurus seperti Tyrannosaurus Rex, serta fosil tengkorak manusia purba yang ditemukan di Indonesia. 3. Ruang sumber daya geologi. Menampilkan berbagai jenis batuan dan mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk maket tambang emas terbesar di dunia yang ada di Papua. Yang terakhir, ruang dokumentasi, menyimpan koleksi dari zaman Belanda hingga hasil penelitian terbaru, termasuk lebih dari 60.000 koleksi fosil dan 250.000 koleksi batuan dan mineral.
Pada bagian terakhir, Museum Geologi Bandung memiliki fungsi edukasi yang sangat penting dalam memperkenalkan ilmu geologi kepada masyarakat. Berikut beberapa aspek utama dari fungsi edukasinya. Pertama, pendidikan geologi. Museum ini menyediakan informasi tentang sejarah bumi, proses geologi, serta beberapa jenis batuan dan mineral yang ada di Indonesia. 2. Konservasi dan kesadaran lingkungan. Melalui koleksi dan pameran interaktif, museum ini mengajarkan pentingnya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. 3. Wisata edukasi berkelanjutan. Museum ini menjadi destinasi wisata edukasi yang dirancang untuk berbagai kelompok usia mulai dari anak-anak hingga mahasiswa. Salah. Tralalena, tralala.